siapa saja yang berminat silakan datang. Kita akan sandingkan di antara perusahaan-perusahaan yang hebat-hebat ini mana yang paling cocok untuk mengelola pelabuhan kita, ya kan? Mudah-mudahan dengan kita objektif menilai, mudah-mudahan nanti pelabuhan ini pembangunan Pelabuhan Pari 21 ini sudah 10 tahun ya, 2010. Tapi sampai hari ini kan belum dioperasikan karena memang selama ini kepemilikan aset itu ada dua. Sisi laut ini kepemilikan pemerintah Provinsi Riau, sedangkan sisi darat ini pemilikan pemerintah Kabupaten Dagilir. Jadi kita selama ini kan belum ada penyerahan aset dari pemerintah provinsi, ataupun dia kan bisa dikelola bersama, bisa diserahkan, bisa berbagai macam kesepakatan lah. Tapi alhamdulillah Pak Gubernur Pak Samsuar bulan Juni kemarin sudah menandatangani SK serah terima. Ini Pak Gubernur sudah tanda tangan, Pak Gubernur yang menyerahkan, Pak Bupati yang menerima. Ini sudah pada bulan Juni kemarin ditandatangani. Nah, artinya ketika serah terima barang ini sudah diserahkan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten, ini segera sudah menjadi aset pemilik pemerintah Kabupaten Dagilir. Nah, artinya pemerintah kabupaten sepenuhnya menguasai aset ini. Mau diapakan, tentunya sudah menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten. Dalam hal ini Pak Bupati menunjuk tim percepatan pengelolaan pelabuhan. Ini Pelabuhan Indragiri namanya, yang dulu sudah pernah seperti itu, tapi orang biasanya pun Pari 21. Ini sudah ada timnya. Tim percepatannya kebetulan saya juga dipercaya oleh Pak Bupati untuk jadi ketua tim, Sekretaris Kabak Ekonomi, kemudian beberapa instansi Pemda maupun Perdikal. Kalau di pemerintah daerah ada Dinas Perhubungan, ada Bapeda, ada Dinas Perizinan, ada Dinas Tenaga Kerja, kemudian Asisten 2. Kemudian untuk yang vertikalnya yang terkait dengan pelabuhan-pelabuhan lah, misalnya KSOP, kemudian KKP, kemudian karantina, bea cukai, ini semua masuk di dalam tim percepatan. Kita sudah beberapa kali rapat ya. Semulanya pelabuhan ini awalnya itu kita ingin minta izin menjadi pelabuhan pengumpul ya, pelabuhan pengumpul tapi regional. Regional itu izinnya diberikan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur. Tapi setelah waktu berjalan, ternyata pelabuhan ini banyak juga peminat pihak ketiga, peminat untuk bekerja sama. Jadi Pak Bupati menugaskan, jadi membuat peraturan Bupati tentang penugasan PT KIG untuk melaksanakan pengelolaan pelabuhan. Sedangkan PT KIG ini belum ada BUP-nya, Badan Usaha Pelabuhan. Untuk membuat Badan Usaha Pelabuhan ini cukup besar biayanya, tak sanggup kita kan. Jadi makanya PT KIG akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan pelabuhan. Jadi kita sekarang membuka kesempatan kepada pihak ketiga siapapun itu untuk mengajukan proposal kerjasama. Jadi sudah ada beberapa, tapi yang jelas tadi baru satu PT Top Asia mengajukan untuk kerjasama dengan PT KIG. Dalam hal ini Bupati nanti pelaksananya ke KIG, tapi seleksinya akan diseleksi oleh tim percepatan. Jadi nanti tadi Top Asia ini membawa Badan Usaha Pelabuhan dari Jakarta, PT Krakatau Bandar
apa. Jadi KBS. Ini KBS ini yang di Cilegon nggak usahanya, Cilegon ya. Itu udah besar sekali, perusahaan besar itu yang punya banyak kapal dermaga-dermaga yang di Cilegon itu. Jadi tadi sudah expose, kita minta mereka mempersiapkan proposal ataupun feasibility study atau studi kelayakan untuk kerjasama ini. Ya. Jadi kita minta mereka membuat itu, kita kasih waktu sampai dengan pertengahan Agustus. Nanti pertengahan Agustus mereka akan menyampaikan permohonan dengan melampirkan FS untuk kita nilai. Itu baru PT Tok Asia dan Badan Usaha Pelabuhan KBS. Besok ada lagi satu lagi PT Pulau Laut juga ingin bekerja sama dengan dermaga kita, dengan pelabuhan kita. Besok akan expose, besok pagi kita akan minta mereka seperti apa rencana kerja mereka, dan sama juga nanti kita minta jadwalnya itu sampai dengan pertengahan Agustus mereka paling lambat menyerahkan proposal lengkap. Proposal lengkap ini bagaimana rencana kerja mereka itu, bagaimana studi kelayakannya, bagaimana cash flow mereka, bagaimana rencana investasi mereka. Ini kan masih perlu investasi. Kita ingin ya pada 21 ini menjadi pelabuhan peti kemas. Di Inhil kan belum ada pelabuhan peti kemas milik pemerintah. Yang ada ya mungkin di perusahaan-perusahaan ada yang milik mereka sendiri kan, tapi yang khusus untuk ini, untuk pemerintah punya, untuk masyarakat umum, inilah nanti pada 21 ini keinginan kita menjadi pelabuhan peti kemas. Jadi kalau misalnya kelapa, contoh saja ya, kelapa itu orang ekspor ke luar, itu kan kalau sudah ekspor resminya itu dengan kontainer kan, dengan kontainer. Kalau yang kapal biasanya ada juga ke Malaysia bawa masuk dalam kapal, itu kan tidak pakai kontainer, itu kan hanya terbatas ke Malaysia dan Thailand saja. Tapi di sini kita ingin pelabuhan peti kemas ini yang betul-betul peti kemas. Jadi peti kemasnya yang dikirim ke luar negeri. Kalau pakai peti kemas dari sini ke Jakarta saja, itu tambahan biayanya. Kalau orang sini mau ekspor pakai peti kemas, lewat Pelabuhan Jakarta, Tanjung Priok, itu baru dikirim ke luar negeri bisa 400 sampai 600 rupiah per kilo, bertambah biaya transportasi. Nah, begitu juga kalau ke Batam juga tambah biaya juga. Nah, tapi kalau di sini, ini kan agak lebih efisien bagi para eksportir, karena tidak lagi menambah biaya transport banyak gitu kan. Nah, jadi inilah yang kita harapkan supaya lebih memudahkan masyarakat kita, lebih memudahkan para eksportir kita untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Jadi lebih dekat, ya, lebih biayanya lebih efisien. Jadi tentunya sangat menguntungkan bagi masyarakat nanti. Kita juga ada koordinasi dengan KSOP, dengan Bea Cukai, dengan semua yang terkait, untuk semua sudah siap untuk mendukung bagaimana operasinya pelabuhan kita ini. Pelabuhan kita ini potensi juga untuk di belakangnya itu untuk jadi kawasan ekonomi khusus. Jadi akan lebih ideal nanti kalau sudah operasi pelabuhan, ini perusahaan kita minta mereka menjadikan ini nanti akan menjadi kawasan ekonomi khusus. Jadi ini luar biasa nanti kalau bisa jalan. Makanya kita ingin mencari perusahaan yang kerjasama itu yang betul-betul bagus gitu. Jadi bukan hanya ambisi ingin kerjasama, tapi tidak punya kemampuan untuk investasi juga susah. Karena keinginan kita Pelabuhan Barit 21 ini menjadi pelabuhan peti kemas. Jadi bukan pelabuhan biasa itu, bukan macam dermaga biasa gitu, tapi menjadi pelabuhan peti kemas untuk bisa ekspor ke luar negeri. Mudah-mudahan mereka sudah kita persilakan masing-masing perusahaan untuk survei ke Barit 21. Silakan saja survei ke sana. Mudah-mudahan ini bisa mereka sebagai data untuk mereka membuat nanti studi kelayakannya ataupun proposalnya yang akan kita nilai. Nanti secara bisnis to bisnisnya itu tentunya PT KIG yang ke depan. PT KIG kan sudah ditugaskan oleh Bupati melalui peraturan Bupati tentang penugasan aset pelabuhan ini kepada KIG. Jadi KIG lah yang berperan nanti bekerja sama dengan pihak ketiga.
Tapi untuk seleksinya kita tim percepatan yang akan menyeleksi nanti. Saya juga yang jadi ketuanya, yang dipercaya Pak Bupati untuk menjadi penilai. Jadi ini beda dengan direksi dan komisaris tadi. Kalau ini yang menilainya instansi terkait yang masuk di dalam tim percepatan. Jadi tim percepatan itu ketuanya Sekda, wakil ketua itu asisten 2 ya, kemudian sekretarisnya kalau ekonomi, anggotanya banyak, mulai dari KSOP, KKP, karantina, dinas perhubungan, dinas perizinan, dinas tenaga kerja. Nanti kami yang ramai-ramai akan menyeleksi semua yang menjadi dokumen daripada yang mau mengajukan itu. Kita siapapun silakan. Kita akan lihat semua dokumen yang mereka punya. Mampu tidak nanti, kalau semua mampu, alhamdulillah kita cari yang lebih mampu kan gitu. Saya yakin yang majukan itu mampu semua lah, karena memang mereka sudah pengalaman di mana-mana ya. Seperti Pulau Laut sudah pengalaman juga di Pekanbaru, ya. Mungkin di Dumai atau di mana-mana juga. Sedangkan PT Top Asia ini melalui BUP-nya, Badan Usaha Pelabuhannya, ini Cilegon itu yang besar itu, anak perusahaan dari Krakatau Steel. Jadi Krakatau Steel kan BUMN tuh, ini anak perusahaannya, itu besar sekali. Tadi di videonya diputarkan luar biasa. Tapi nanti tentu sebelum memutuskan kita cek di lapangan. Kalau sudah nilai kita sudah ada, nanti kita cek lapangan untuk yang sudah mereka buat apa saja. Ya, kalau tidak kan tak berani juga kita dokumen kan, kita tak bisa juga terlalu percaya betul. Percaya sih, tapi perlu diuji kebenarannya. Siapapun silakan maju. Ya mungkin yang kita nilai salah satu pengalaman. Kemudian kemampuan dia untuk investasi melengkapi sampai menjadi kontainer. Ketiga, rencana kerjanya ataupun proposal mereka ataupun studi kelayakannya yang diajukan. Nah di situ kan akan kelihatan sampai tahun berapa mereka break even point. Mulai tahun keberapa mereka sudah mulai untung. Kemudian berapa rupiah keuntungan untuk bagian ke inhale. Jadi banyak yang kita nilai nanti. Nah, tentunya pengalaman mereka kita hargai semua, kita hitung semua, dan kita akan cek di mana saja mereka sudah melakukan kerjasama. Kita akan cek langsung. Juga siapa saja yang berminat silakan datang. Kita akan sandingkan di antara perusahaan-perusahaan yang hebat-hebat ini mana yang paling cocok untuk mengelola pelabuhan kita. Kan? Mudah-mudahan dengan kita objektif menilai, mudah-mudahan nanti pelabuhan ini di samping berfungsi, berfungsinya itu memudahkan orang hilir untuk ekspor. Tentunya efeknya kalau sudah ekspor kelapa keluar dengan harga standar ekspor, tentunya harga kelapanya kan akan stabil kita harapkan. Itu masyarakat banyak yang bisa menikmati. Kemudian di sisi lain PAD juga bagi kabupaten. Di sisi lain tenaga kerja juga bagi adik-adik kita, anak-anak kita yang memang punya kemampuan untuk bisa bekerja di sini. Jadi banyak efeknya. Kemudian situasi di sekitar pelabuhan pun juga nanti akan banyak tumbuh usaha-usaha kecil lain.